Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsih dengan NIM 1862201171 kelas 6 SIP 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari dua jenis. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif bersifat objektif. Peneliti bebas dari apa yang diteliti. Bahasanya menggunakan bahasa yang formal, berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif. Prosesnya deduktif, desainnya statis dari awal hingga akhir. Sistematika yang digunakan pada penelitian kuantitatif ada bagian A, yaitu latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Masuk ke bagian B, ada tinjauan pustaka, yaitu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, serta ada hipotesisnya jika ada. Masuk ke bagian C, ada metode penelitian. Yang pertama, ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberi tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya ada jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini bersifat subjektif. Peneliti harus melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasa yang digunakan bahasa informal, menggunakan kata-kata personal. Prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang atau dinamis. Sistematika usulan pada penelitian kualitatif. Bagian A ada latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Bagian B ada tinjauan pustaka, yaitu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, serta masukan hipotesis jika ada. Lanjut lagi ke bagian C, yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, ada penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan dan menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Setelah itu ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Pertama, akan menjelaskan landasan teorinya. Pertama, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah.
Yang kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, ada tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat dari landasan teori yang pertama itu untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan berdasarkan format dasar, yaitu yang pertama teks dalam kurung nama keluarga pengarang serta tahun penerbitannya. Yang kedua, nama pengarang teks dalam kurung tahun terbitan. Landasan teori ada dua bagian, yang A grand teori dan yang B penelitian sebelumnya. Contoh penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta mencapai tujuan umum. Kons dan O'Donnell tahun 2008. Kedua, Mayang Sari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Lanjut lagi, ada kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X atau variabel independen atau variabel yang bebas, dan variabel Y atau variabel dependen atau variabel yang terkait. Serta di sini ada perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis ada dua. Yang A, tanpa arah, contohnya kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B, berarah, contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Serta di sini ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Siklusnya yaitu ada parameter populasi, lanjut lagi ke reduksi, setelah itu statistik atau ukuran sampel, setelah itu membuat generalisasi atau sama dengan menguji hipotesis statistik, dan lanjut dan kembali lagi pada siklus yang pertama. Dalam statistik penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Dalam statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Serta pada penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak
tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. 2. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Dalam bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, 1. Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya yang pertama, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Kedua, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per HA. Yang ketiga, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Di sini ada 3 jenis atau tingkatan data. Terus ada teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Yang pertama ada jenis nominal. Teknik statistik yang digunakan yang pertama ada tes binomial. Tes binomial yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji statistik jika asumsi N kecil dan populasi normal. Yang kedua ada chi kuadrat. Satu sampel chi kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada 2 variabel, di mana skala data 2 variabel adalah nominal. Jenis yang kedua ada jenis ordinal. Teknik statistik yang digunakan yaitu rantes. Rantes yaitu untuk menguji hipotesis bahwa sampel memang diambil secara acak. Jenis yang ketiga yaitu ada menurut interval atau rasio. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya yaitu menggunakan t-test satu sampel. T-test digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara 2 buah mean sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan signifikan. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Selanjutnya ada contoh rumusan masalah komparatif. Contohnya, adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, yang pertama, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Yang kedua, kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Yang ketiga, kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Selanjutnya, ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif.
dibagi dalam beberapa, yaitu yang pertama ada macam-macam data, terus ada bentuk komparasi, dibagi dalam dua kelompok lagi, ada 2 sampel, dan ada komparatif sampel. 2 sampel sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian, ada korelasi dan independen. Serta komparatif sampel juga dibagi 2 bagian, yaitu korelasi dan independen. Data yang pertama ada data interval rasio. Dalam 2 sampel, yaitu ada dalam korelasinya ada t-test 2 sampel, independennya ada t-test 2 sampel juga. Pada komparatif sampel, dalam korelasi one way ANOVA, two way ANOVA. Di bagian independennya juga sama. Yang kedua ada data nominal. Pada bagian 2 sampel, korelasinya ada McNemar. Independennya ada Fisher Esak C kuadrat 2 sampel. Pada bagian komparatif sampel, yang bagian korelasinya ada C kuadrat for K sampel dan Kolkanki. Pada bagian independennya ada C kuadrat for K sampel. Data yang ketiga ada ordinal. Pada bagian 2 sampel, bagian korelasinya ada sync test dan Wilcoxon match pairs. Bagian independennya ada median test, Mann Whitney U test, Kolmogorov-Smirnov, Wolff-Wolfowitz. Serta bagian komparatif sampel, bagian korelasinya ada Friedman two-way ANOVA. Serta di bagian independennya ada median extension dan Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Selanjutnya ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Serta rumusan dan hipotesis nolnya adalah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Dibagi pada macam atau tingkatan data serta teknik korelasi yang digunakan. Yang pertama ada macam datanya itu ada nominal, teknik korelasi yang digunakan yaitu koefisien kontingensi. Yang kedua ada tingkatan data ordinal, teknik korelasi yang digunakan yaitu ada Spearman rank dan Kendall-Tau. Tingkatan data yang ketiga ada interval dan rasio. Teknik korelasi yang digunakan ada 3, yaitu person, product, moment. Yang kedua ada korelasi ganda, yang ketiga ada korelasi parsial. Selanjutnya ada hipotesis kausal, yaitu bagian sebab akibat. Hipotesis kausal ini juga pengertiannya adalah hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Serta rumusan dan hipotesis nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian
dari penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.